Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya, NBC, dari Bali Channel. Hari ini kita ingin membicarakan bagaimana seharusnya kita bermedia sosial menggunakan handphone kita masing-masing. Kalangan masyarakat, khususnya kaum milenial, kini sangat masif bermedia sosial melalui perangkat teknologi seperti HP atau handphone, laptop, dan sejenisnya. Umumnya, setiap orang sekarang sudah membawa HP, termasuk anak-anak yang masih kecil. Dalam sebuah rumah tangga, sudah lazim melakukan komunikasi, bukan lagi langsung berdiskusi secara fisik, tetapi secara virtual melalui handphone. Semua orang tua, anak, cucu, ponakan, mantu sejak dini hari sudah menekuni HP-nya masing-masing. Hal ini rupanya menjadi gejala umum di mana-mana dalam setiap rumah tangga, khususnya di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalangan milenial? Saya mengamati sebagian mengikuti perkembangan masyarakat. Mereka kritis dengan kondisi politik, sosial, budaya, dan menyimak ulah dan sepak terjang para pemimpin-pemimpinnya. Juga mereka menyimak apa yang dilakukan oleh lingkungan lain, rekan kerja, pesaing di bidang ekonomi, bahkan juga mencari celah buruk lawan politiknya. Kalau sudah ketemu celahnya, itulah yang dimuat di akun mereka atau di akun grup mereka dengan kata-kata yang halus sampai menyindir-nyindir, sampai dengan kalimat yang kasar sekalipun. Sedapat mungkin lawan politiknya dibully habis-habisan. Saya mengamati sejumlah grup WhatsApp atau WA atau melalui akun Facebook, banyak pihak melakukan hal seperti itu. Apapun yang dikerjakan pihak yang mereka tidak senangi, tidak ada yang benar. Semua serba salah, semua dianggap keliru, dan seterusnya. Pokoknya semua pikiran orang lain dianggap tidak baik, bahkan dianggap sampah. Sebagai negara demokratis, setiap orang boleh berpendapat berbeda. Boleh kita memberikan kritik kepada orang lain. Itu pun diatur oleh undang-undang. Tetapi pendapat tersebut hendaknya atau semestinya harus rasional, logis, dan konstruktif. Tidak boleh irasional, emosional, apalagi destruktif alias menjebol. Kenapa demikian, saudara sekalian? Kebebasan dalam demokrasi juga tetap dibatasi. Dibatasi dengan etika, dibatasi dengan kondisi budaya masyarakat, termasuk dibatasi oleh regulasi, undang-undang, dan hukum formal. Dalam menggunakan teknologi yang semakin maju dekade belakang ini, Indonesia sejak tahun 2008 sudah memiliki apa yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE, singkat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekali lagi saya ingin mengatakan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana salah satunya mengatur bagaimana seharusnya pribadi di masyarakat menggunakan media sosial tanpa melanggar hukum. Ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana melarang masalah yang tidak boleh
dilakukan dengan seenaknya. Sekali lagi, melarang masalah-masalah yang tidak boleh dilakukan atau diupload dengan seenaknya melalui HP kita masing-masing. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menyatakan setiap orang yang mendistribusikan informasi elektronik yang dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik dikenakan hukuman tertentu. Begitu juga ada pasal yang mengatur setiap orang tidak boleh mendistribusikan masalah-masalah menyangkut sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara langgar, hukumannya sangat berat. Saudara dapat dipenjara 6 tahun atau didenda 1 miliar rupiah. Jadi jangan main-main dengan permainan media sosial ini. Maafkan kami, kalau boleh saya menghimbau, mari kita bijaksana dalam bermedia sosial melalui handphone kita masing-masing. Jangan sampai menfitnah, menimbulkan kebencian, mencemarkan nama baik atau kelompok lain, sebab sanksinya sangat berat. Terhadap kebijaksanaan pemerintah kepada rakyatnya, kalau tidak berkenan atau tidak setuju, lakukan koreksi dengan profesional, kritis, dan produktif. Bila perlu, berikan jalan keluar atau solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah kita atau pihak lain yang kita tidak senangi. Tidak pantas kita mencela, apalagi menyinggung pribadi-pribadi per orang. Provinsi adalah bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga segala ketentuan pasti sedikit banyak mengikuti undang-undang dan arahan dari pemerintah pusat. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi COVID yang melanda Bali sejak setahun lebih, memang banyak masyarakat yang frustrasi karena kehilangan pekerjaan. Saya yakin pemerintah pun sudah bersusah payah melakukan berbagai usaha guna menyelamatkan masyarakatnya, sebab hal itu menjadi tantangan kita bersama. Melawan wabah yang tidak kelihatan, dan sudah melanda seluruh dunia memang cukup berat dan sulit. Sudah banyak korban di masyarakat. Akhirnya, kadang-kadang banyak kita berserah kepada alam, kepada beliau yang di atas untuk mengatasi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih saudara-saudara sekalian. Salam NBC Narayana Bali Channel.